Allahu Akbar, Allahu Akbar, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi al-athhar wa sahbihi al-abrar al-muhajirin minhum wal ansar wa man sara ala nahjihim wa da'a bi da'watihim ma ta'aqaba al-lailu wan nahar. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Yaqulu jalla wa ala fi muhkamit tanzil ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral mu'minin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Dalam kondisi dan ujian yang sedang kita hadapi ini, baik di dalam suasana pandemi ataupun di dalam segala keadaan, kita tetap diwajibkan untuk berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana husnudzon, berprasangka baik kepada Allah, merupakan ibadah hati. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, husnudzan min husnil ibadah. Berprasangka baik atau husnudzan kepada Allah merupakan sebaik-baik ibadah. Ketika kita dihadapkan dengan kesempitan, kita yakin Allah akan mendatangkan kelapangan. Ketika kita diuji oleh Allah dengan kesulitan, kita juga harus yakin bahwa di depan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Jadi tidak ada kata putus asa. Disinilah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, beliau bersabda, walladzi la ilaha illa ghairuh ma u'tiya 'abdun mu'minun syai'an khairan min husnidh dhanna billah. Demi zat yang tiada ilah, tiada sembahan kecuali Allah, tiada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Ma u'tiya 'abdun mu'minun syai'an khairan min husnidh dhanna billah. Tidaklah seorang hamba yang mukmin itu diberikan kebaikan melebihi kebaikan husnudzan, melebihi kebaikan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada kebaikan yang melebihi husnudzan. Artinya, kalau ada orang diberikan husnudzan, berarti ia telah diberikan sebaik-baiknya kebaikan. Dan inilah ibadah terbaik ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzi la ilaha illa ghairuh. Kemudian Nabi bersumpah lagi, la yuhsinu 'abdan dhanna billah illa a'tahu Allahu dhannah. Tidaklah seorang hamba itu berprasangka baik kepada Allah kecuali pasti Allah berikan apa yang ia sangkakan. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, maka Allah berikan kebaikan. Dan sebaliknya, kalau kita su'udzon, berburuk sangka kepada Allah, maka Allah juga akan berikan keburukan. Dzalika bi anna khairan biyadihi
karena sesungguhnya segala kebaikan itu ada di tangannya. Makanya di dalam hadis qudsi Allah tegaskan, ana inda dhanni abdi bi, aku ini kata Allah sesuai dengan persangkaan hambaku. In dhanna khairan fa khair, kalau hambaku berprasangka baik kepadaku, maka kebaikan yang akan ia terima. Wa in dhanna syarran fasyarr, dan apabila ia berprasangka buruk kepadaku, maka juga keburukan yang akan diberikan kepadanya. Oleh karenanya kita harus berprasangka baik kepada Allah dan berharap hanya kepadanya. Ibadallah, mafatihul khair, salah satu dari kunci-kunci kebaikan adalah husnudzon, berprasangka baik kepada Allah. Orang yang husnudzon hidupnya optimis, jauh dari sifat pesimis. Orang yang husnudzon lapang dadanya. Orang yang husnudzon jauh dari sifat berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ya ibadallah, marilah kita jadikan contoh umat-umat sebelum kita, nabi-nabinya, bagaimana mereka berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi Allah Ayyub alaihi salam ketika diuji dengan penyakit selama 18 tahun, diuji dengan penyakit yang menurut pandangan manusia merupakan penyakit yang buruk, sehingga ia diasingkan, tetapi tidak keluar dari lisan Ayyub alaihi salam kecuali kata-kata husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Wa anta arhamur rahimin, dan sungguh engkau ya Allah adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Rabbi inni, ya Allah aku ini terkena sebuah penyakit. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dari sebab husnudzan Ayyub alaihi salam, Allah berfirman fastajabna lah, lalu kami kabulkan doanya dan kami hilangkan penyakitnya. Begitu pula ketika kita dalam keadaan sulit, keadaan susah, kita ingat firman Allah, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di langitlah rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Begitu pula Nabi Allah Musa alaihi salam dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, terpojok di depan lautan dan di belakang Fir'aun dan bala tentaranya mengejar Musa. Lalu ashabu Musa, orang-orang yang bersama Musa berkata, ya Musa inna lamudrakun, wahai Musa kita ini bakal tersusul. Tetapi apa yang keluar dari lisan Musa alaihi salam kecuali kalimat husnudzan, berbaik sangka kepada Allah. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, sungguh sekali-kali tidak, bersama kita Rabb yang akan memberikan jalan kepada kita. Karena husnudzan Musa, baik sangka Musa kepada Allah, maka Allah perintahkan kepadanya untuk melempar tongkat ke lautan, sehingga laut itu membelah, memberikan jalan kepada Musa dan pengikutnya. Dan ketika Fir'aun memasukinya, Allah tenggelamkan. Ini adalah buah dari husnudzan kepada Allah. Begitu pula Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dibakar, coba untuk dibakar, di mana pengumpulan kayunya sebanyak 1 bulan penuh. Bagaimana besarnya api itu, sehingga burung-burung yang melintas di samping api besar itu ikut terbakar. Dan Ibrahim alaihi salam dilempar dari tempat yang jauh. Ketika Ibrahim dilempar, datang Jibril menawarkan bantuan, tetapi Ibrahim berhusnudzan, bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluar dari lisannya, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai pelindungku. Lalu karena husnudzan Ibrahim, Allah berfirman kepada api, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api, jadilah engkau dingin, tidak hanya dingin
Kalau dingin saja juga membahayakan. Wasalaman, tetapi dingin yang menyelamatkan kepada Ibrahim. Ibadallah, husnudzan, berbaik sangka kepada Allah harus kita tanamkan di dalam hati kita di setiap keadaan. Dan ada waktu-waktu yang kita ditekankan untuk berhusnudzan kepada Allah. Di antaranya yaitu ketika kita berdoa kepadanya. Ud'ullah, kata Rasul, wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan yakinlah bahwa doa-doa kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama berkata doa ini terbagi 3. Bisa dikabulkan yang pertama oleh Allah apa yang kita minta, atau yang kedua Allah tidak kabulkan karena Allah mengetahui bahaya apabila Allah kabulkan doa itu. Dan yang ketiga, Allah simpan doa kita dibalas nanti di akhirat. Jadi tidak ada kalau seseorang berdoa itu kecuali ia dapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menamai dirinya Al-Mujib, yang maha menjawab. Allah malu ketika hambanya berdoa kepadanya lalu mengembalikan kepadanya dengan harapan atau tangan yang kosong. Lalu yang kedua, ya ibadallah, waktu yang kita ditekankan untuk berhusnudzan, berprasangka baik kepada Allah, terutama bagi para pemuda, di mana mereka ketika jatuh dalam jurang kemaksiatan, dalam kabut dosa, lalu mereka dibisiki oleh setan untuk suudzon, buruk sangka kepada Allah, bahwa dosanya sudah besar, tidak mungkin Allah ampuni dosa-dosamu. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yaqnut min rahmati rabbih fa ulaika humud dhalun." Siapa yang putus asa dari rahmat dan ampunan Allah, maka merekalah orang-orang yang sesat. Dan Allah rahmatnya wasi'at kulla syai', rahmatnya itu meliputi segala sesuatu. Dan Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Bagaimana besarnya dosa hamba ketika kita berdoa memohon ampunan kepadanya dan kita berbuat amal saleh, niscaya doa-doa kita, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, dan ini yang terpenting, tempat di mana kita ditekankan untuk berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah, yaitu di akhir kehidupan kita. Janganlah kita keluar dari dunia ini kecuali dengan hati berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah." Janganlah salah seorang dari kalian mati kecuali ia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dahulu orang-orang saleh ketika mendatangi orang-orang yang akan meninggal, mereka biasanya memberikan harapan kepada orang yang akan meninggal ini. Pak, Bapak dahulu banyak kebaikannya, suka menyumbang masjid, menolong anak yatim, memberi fakir miskin. Ini dengan tujuan untuk menimbulkan harapan bagi orang-orang yang meninggal, yang akan meninggal ini, bahwa amal yang sedikit itu barangkali diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengunjungi orang yang akan meninggal, seorang pemuda. Lalu Nabi bersabda kepadanya, "Kaifa tajiduk?" Bagaimana keadaanmu? Lalu pemuda ini berkata, "Ya Rasulullah, saya ini di antara dua keadaan. Akhaf min dzunubi wa arju rahmata rabbi. Akhaf min dzunubi wa arju rahmata rabbi." Saya dalam keadaan takut akan dosa-dosa dan berharap rahmat dan kasih sayang Allah kepadaku. Lalu Nabi bersabda, tidaklah berkumpul di hati seseorang dua keadaan ini kecuali pasti Allah beri rasa aman dari yang ia takuti dan Allah berikan apa yang ia harapkan. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari orang-orang yang berhusnudzan, berbaik sangka kepadanya. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, seandainya nanti di hari kiamat aku diberi pilihan
siapa yang menghitung amal perbuatanku, apakah ibuku atau Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya aku akan memilih Allah, karena ibuku juz'un min rahmatillah. Ibuku itu hanya sebahagian kecil dari rahmat dan kasih sayang Allah kepadaku. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rusulahu bil bayyinati wal huda liyukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fattaqullaha ibadallah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Wa qala Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, telah berkata Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, innal yawma amalun wala hisab. Sungguh hari-hari kehidupan dunia adalah hari-hari beramal, hari-hari berbuat tanpa adanya hitungan dari Allah terhadap apa yang kita kerjakan. Wa ghadan hisabun wala amal, dan besok di negeri akhirat yang ada hanyalah hitungan, pemeriksaan dari Allah terhadap apa yang kita kerjakan tanpa ada lagi kesempatan untuk beramal. Ibadallah, husnudzan, berprasangka baik kepada Allah, dan al-ghurur, yaitu tipu daya. Ini adalah dua hal yang sangat berbeda. Orang yang berhusnudzan, berprasangka baik kepada Allah, niscaya ia akan ikuti persangkaan baiknya itu dengan mengerjakan amal-amal kebaikan. Dia yakin Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguh Allah tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang berbuat kebaikan. Sedangkan orang yang tertipu, yaitu mereka yang mengatakan, saya melakukan kemaksiatan saja, kan Allah Maha Pengampun. Inilah adalah orang-orang yang tertipu, bukan berhusnudzan kepada Allah. Tepatlah apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar dari kita, mereka yang selalu mengevaluasi, mengkoreksi dirinya setiap harinya dan berbuat untuk kepentingan setelah kematiannya. Wal ajiz, dan orang yang bodoh atau orang yang lemah dari kita, manittaba'a nafsahu hawaha, yaitu orang yang selalu mengikuti apa kata hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allah, dan berangan-angan kepada Allah, yaitu menyangka bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosanya, sedangkan ia tetap dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. وقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على النبي الهاشم الأوفى وارض اللهم عن أصحاب السادة الحنفاء وخص منهم الأربعة الخلفاء أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعن ستة الباقين من العشرة وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا أجمعين وتب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين واقض الدين عن المدينين واشفي مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله،
Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima al-jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana